Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Bab yang akan kita bahas adalah indikator keberhasilan produksi. Indikator keberhasilan produksi merupakan bagian dari kegiatan manajemen produksi. Untuk mengetahui derajat keberhasilan dalam melaksanakan strategi perencanaan produksi yang sudah disusun, kita perlu melakukan pengukuran atau produktivitas, efisien, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan operasi produksi. Produktivitas sebagai rasio keluaran atau output terhadap masukan atau input yang bertujuan untuk menilai kinerja proses produksi. Jadi, indikator keberhasilan produksi itu adalah sebuah kegiatan dari manajemen produksi. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengukur keberhasilan dalam proses produksi. Nah, berikut ini pengukuran dalam produksi meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah produktivitas. Beberapa hal yang terkait di dalam aspek produktivitas adalah yang pertama, perhitungan produktivitas dalam perusahaan. Produktivitas dapat diartikan sebagai perbandingan antara volume keluaran dan volume masukan. Nah, artinya produktivitas itu adalah sebagai pembanding antara input dan output atau output dan inputnya. Berapa barang yang kita jual dan berapa hasil yang kita dapatkan. Data statistik produktivitas digunakan untuk membandingkan kesuksesan perusahaan satu dengan yang lainnya dan untuk meramalkan pertumbuhan ekonomi suatu perusahaan. Jadi, fungsinya data statistik produktivitas itu sebagai pembanding antara kesuksesan perusahaan kita dengan perusahaan orang lain. Kita lebih berhasil atau lebih gagal dari perusahaan orang lain. Jadi, untuk meramalkan pertumbuhan ekonomi atau perkembangan ekonomi dalam perusahaan kita. Yang kedua adalah dimensi keberhasilan produktivitas. Ada beberapa faktor yang dapat menentukan produktivitas tenaga kerja. Faktor penentu keberhasilan produktivitas. Di sini ada beberapa faktor yang dapat menentukan keberhasilan produktivitas. Terdapat 6 dimensi pokok yang wajib dilakukan agar keberhasilan produktivitas dapat tercapai. Yang pertama adalah sikap kerja. Sikap kerja di sini berarti adalah sikap kita dalam melaksanakan pekerjaan atau dalam melakukan pekerjaan kita. Ada 3 bagian yang terpenting yang harus kita lakukan dalam melaksanakan pekerjaan. Yang pertama adalah sikap dalam melayani. Yang kedua adalah sikap dalam melaksanakan pekerjaan. Dan yang ketiga adalah sikap melakukan inisiatif kerja. Jadi 3 indikator tersebut wajib kita lakukan agar keberhasilan produktivitas kita dapat tercapai.
Yang kedua adalah dimensi tingkat keterampilan. Pada dimensi tingkat keterampilan ini juga memiliki 3 indikator atau 3 sikap yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah keterampilan pencapaian tugas. Artinya, kita harus terampil dalam melaksanakan dan mencapai tugas kita. Yang kedua, keterampilan melaksanakan program. Jadi, keterampilan dalam melaksanakan program-program yang sudah kita buat. Dan yang ketiga adalah keterampilan mengevaluasi pencapaian program. Jadi, 3 indikator tersebut wajib kita lakukan dalam melaksanakan tingkat keterampilan. Yang ketiga adalah dimensi hubungan antara lingkungan kerja. Di dimensi hubungan antara lingkungan kerja juga ada 3 indikator yang wajib dilaksanakan. Yang pertama adalah koordinasi pekerjaan. Jadi, saling koordinasi tentang pekerjaan yang kita lakukan dengan rekan kita. Yang kedua, komunikasi antar bagian. Komunikasi antar bagian itu misal bagian kita itu bagian pengolahan bahan gitu ya. Jadi kita harus komunikasi dengan bagian yang membuat bahan atau membuat barang jadi. Itu. Jadi adanya komunikasi antar bagian. Yang ketiga adalah hubungan kerja dengan sesama rekan kerja. Jadi kita juga harus membentuk kerjasama, membentuk hubungan yang baik dengan teman kerja kita. Agar hubungan antar lingkungan kerja ini bisa terjalin dengan baik sehingga dapat menentukan keberhasilan produktivitas. Selanjutnya, yang keempat adalah dimensi manajemen produksi. Manajemen produksi itu dibagi menjadi 3 indikator yang terdiri dari koordinasi pekerjaan, yang kedua komunikasi antar bagian, dan yang ketiga adalah tanggung jawab pekerjaan. Jadi melaksanakan koordinasi tentang pekerjaannya, terus komunikasi antar bagian, dan memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Selanjutnya adalah dimensi efisiensi tenaga kerja. Dimensi efisiensi tenaga kerja juga dibagi menjadi 3 indikator, yaitu jumlah tenaga kerja. Jadi, yang harus kita laksanakan atau yang harus kita ketahui adalah jumlah tenaga kerja. Yang kedua adalah pemanfaatan tenaga kerja. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan waktu tenaga kerja. Jadi, di dimensi tenaga kerja ini ada beberapa bagian. Di sini ada 3 bagian yang wajib kita ketahui dan kita laksanakan. Yang pertama, kita harus tahu jumlah tenaga kerja kita berapa untuk melakukan pekerjaan kita. Yang kedua adalah pemanfaatan tenaga kerja. Jadi, memanfaatkan tenaga kerja yang ada dulu. Dan yang ketiga adalah memanfaatkan waktu dan tenaga kerja. Memanfaatkan waktu yang ada dan tenaga kerja yang ada. Selanjutnya, dimensi yang terakhir adalah dimensi kewirausahaan. Dimensi kewirausahaan itu adalah dimensi kemampuan. Artinya, yang pertama kita harus mempunyai kemampuan melihat potensi daerah.
Yang kedua adalah kemampuan melihat potensi diri. Dan yang ketiga adalah kemampuan melihat potensi organisasi. Jadi di dimensi kewirausahaan ini adalah kita harus mampu menilai letak lokasi kita itu strategis atau tidak. Letak lokasi kita itu berpotensi untuk menghasilkan atau tidak, gitu ya. Yang kedua, kita harus mampu melihat potensi pada diri kita. Jika saya membuka sebuah usaha, saya harus mencari lokasi yang bagus, lokasi yang strategis yang dapat memberikan potensi agar usaha kita berhasil. Yang kedua, kita juga harus melihat potensi pada diri kita. Kita mampu apa tidak melaksanakan usaha ini. Dan yang ketiga adalah kita juga harus melihat apakah kita mampu dalam melihat potensi organisasi. Artinya, ketika saya sudah melihat atau ketika saya sudah mencari lokasi yang strategis, saya juga harus menilai kemampuan yang ada pada diri saya. Dan yang ketiga adalah saya harus mampu melihat potensi organisasi. Organisasi di sini adalah orang yang berkecimpung di dalam usaha kita. Artinya kita harus mampu melihat potensi-potensi orang-orang yang ada di perusahaan kita. Gitu ya. Di sini sudah jelas. Faktor-faktor yang dapat menentukan keberhasilan produktivitas itu adalah sikap kerja, tingkat keterampilan, hubungan antara lingkungan kerja, manajemen produksi, efisiensi tenaga kerja, dan kewirausahaan. Kapasitas produksi. Kapasitas adalah hasil produksi atau volume pemrosesan dan jumlah unit yang dapat ditangani, disimpan, atau diproduksi pada waktu tertentu. Jadi, kapasitas itu adalah hasil produksi yang ada dengan jumlah yang bisa disimpan pada waktu tertentu. Kapasitas sering menentukan persyaratan modal sehingga mempengaruhi sebagian besar biaya tetap. Nah, kapasitas juga menentukan apakah permintaan itu dapat dipenuhi atau apakah fasilitas yang ada itu akan berlebih. Atau kapasitas dapat mencapai tingkat utilitas dengan tingkat pengembalian investasi yang tinggi. Jenis-jenis kapasitas. Yang pertama adalah kapasitas desain. Kapasitas desain adalah kapasitas yang bisa diperoleh oleh suatu desain produk jika desain produk tersebut dialokasikan kepada sumber daya yang cocok. Artinya, output atau keluaran maksimum sistem secara teoritis pada suatu periode tertentu. Kapasitas itu biasanya dinyatakan dalam suatu tingkatan tertentu. Contohnya, jumlah payung yang dapat diproduksi setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun itu berapa? Nah, tapi kalau dalam organisasi kapasitas itu diukur dari kuantitasnya. Misal, tempat tidur dalam sebuah rumah sakit itu kira-kira satu ruangan itu muat berapa tempat tidur gitu ya. Atau ukuran ruangan kelas. Nah, dalam ukuran ruangan kelas itu bisa muat berapa meja gitu ya di suatu sekolah. Atau misal buffet itu bisa muat atau bisa masuk pintu atau tidak, atau terlalu tinggi atau terlalu pendek atau pas ketika melewati pintu atau tidak gitu ya.
Jadi kapasitas desainnya itu sudah ditentukan. Yang kedua adalah kapasitas efektif. Adalah kapasitas yang dapat diperoleh jika dihitung dari efektivitas desain dan sumber daya yang diperoleh. Artinya, kapasitas yang diharapkan dapat dicapai oleh sebuah perusahaan dengan bauran produk, metode penjadwalan pemeliharaan, atau standar kualitas yang diberikan. Jadi, efektif atau enggak? Kualitasnya bagus atau enggak? Gitu ya. Terus metode penjadwalannya sesuai atau tidak? Yang terakhir adalah kapasitas pemanfaatan. Adalah kapasitas efektif dari produk yang digunakan. Jadi, kapasitas pemanfaatan itu adalah produk yang kita buat itu bermanfaat atau tidak, gitu ya. Mengelola permintaan. Meskipun kita dapat memprediksi dengan baik, fasilitas yang dibangun pun sesuai dengan prediksi kita, dapat terjadi ketidakcocokan antara permintaan aktual dan kapasitas yang tersedia. Artinya, meskipun kita sudah berusaha, kita sudah memprediksi dengan baik, barang yang kita buat itu akan sesuai dengan permintaan customer atau permintaan konsumen. Suatu saat pasti akan terjadi ketidakcocokan. Ketidakcocokan di sini adalah ketidakcocokan permintaan dengan barang yang tersedia. Contoh, kita hanya bisa menyediakan barang 100 piece, sedangkan customer itu meminta 200 piece. Nah, ketidakcocokan ini dapat berarti permintaan customer melebihi kapasitas yang tersedia. Di sini ada beberapa kasus dan penyelesaian dalam mengelola permintaan. Yang pertama, jika permintaan melebihi kapasitas. Jika permintaan melebihi kapasitas, perusahaan dapat membatasi permintaan dengan menaikkan harga. Jadi solusinya ketika permintaan melebihi kapasitas yang tersedia, kita bisa menaikkan harga kita. Yang kedua, membuat penjadwalan lead time yang panjang. Artinya kita meminta perpanjangan waktu untuk menyediakan permintaan yang sudah diberikan. Dan yang ketiga, kita bisa mengurangi bisnis dengan keuntungan marginal. Artinya, kita dapat mengurangi laba tambahan ketika perusahaan memproduksi atau menjual 1 unit tambahan output. Jadi kita mengurangi keuntungan yang kita peroleh ketika kita menjual produk tersebut. Meskipun demikian, karena fasilitas yang tidak mencukupi ini mengurangi keuntungan di bawah yang mungkin dapat dicapai, solusi jangka panjang biasanya dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas. Yang kedua, jika kapasitas melebihi permintaan. Jika kapasitas melebihi permintaan, perusahaan mungkin menginginkan untuk merangsang permintaan melalui pengurangan harga. Jadi, jika tadi yang pertama permintaan melebihi kapasitas, yang kedua ini adalah kapasitas melebihi permintaan. Artinya, barang yang tersedia itu lebih banyak dibandingkan dengan permintaan konsumen. Solusinya adalah dengan kita menjual produk tersebut
dengan menurunkan harga. Jadi merangsang pembeli dengan menurunkan harga atau memberikan diskon atau memberikan pengurangan harga. Nah, dengan solusi tersebut mungkin akan menyesuaikan diri terhadap pasar melalui perubahan produk. Yang ketiga atau yang terakhir adalah penyesuaian pada permintaan musiman. Artinya, kita dapat menyesuaikan musim yang terjadi atau yang sekarang permintaan sedang viral. Artinya, misal saat ini sedang musim hujan atau kita menyesuaikan pengadaan produk kita sesuai dengan permintaan konsumen. Permintaan musiman yang terjadi. Materi hari ini cukup sekian. Jika ada pertanyaan silahkan komen di video ini atau bisa langsung japri ke nomor ibu. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.